Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, ibnu abdillah, wala nabiyya ba'dah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Lakbok, dimanapun Anda berada, dan juga seluruh pemirsa Nesala TV yang sangat setia, saya ucapkan terima kasih. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan puasa Ramadan hingga sampai hari ini kita sudah mencapai 16 hari dari bulan Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian dan seluruh pemirsa Nesala TV yang saya muliakan, di dalam bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri ada 4 amalan-amalan Nabi, amalan Rasul yang selalu dijalankan dengan baik. Yaitu yang pertama, di bulan Ramadan Rasulullah SAW menganjurkan dan terus melaksanakannya dengan baik. Yaitu yang pertama adalah qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, untuk itu kenapa membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangat dianjurkan? Karena Al-Quran adalah suatu ibadah, suatu bentuk ubudiyah yang sangat besar sekali pahalanya. Apalagi jika dikerjakan atau dibaca di bulan Ramadan, dilipat gandakan sampai 70, bahkan sampai 700, bahkan sampai tidak terhitung lipat gandanya. Karena membaca Al-Quran itu beda sekali dengan bacaan-bacaan yang lain atau dengan ibadah yang lain. Kalau kita beribadah sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai ke mengucapkan salam, jika belum selesai, maka sholat itu belum mendapatkan pahala. Ya, apalagi mengurangi rakaat, namanya sholat duhur 4 rakaat, kita hanya melaksanakan 2 rakaat atau 3 rakaat, maka tidak jadi dapat pahala, bahkan adalah batal, artinya dianggap tidak melaksanakan sholat. Puasa juga begitu, harus dilaksanakan mulai terbit fajar, yaitu imsak, sampai maghrib, itu baru dapat pahala. Artinya puasanya baru dianggap selesai melaksanakan 1 hari berpuasa. Beda dengan baca Al-Quran. Kalau Al-Quran diberi pahalanya itu adalah harfan bi harfin, setiap huruf diberi pahala. Jadi tidak menunggu selesai. Umpamanya baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Baru sampai di situ selesai karena ada tamu. Assalamualaikum, katanya dari depan pintu. Selesaikan bacaan Al-Qur'annya, sambut tamu. Waalaikumsalam. Tetap orang yang baca Al-Quran seperti itu tetap mendapat pahala. Dihitung mulai dari bismillah sampai ayat yang tadi baru dibaca, berapa huruf, setiap hurufnya dapat pahala. Nah, oleh karena itu membaca Al-Quran merupakan ibadah yang pahalanya banyak sekali. Jika dibaca di bulan Ramadan, 1 huruf pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai 700.000 atau sampai 700 atau berapa saja ya, karena lipat gandanya tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai
1000 aja lipat gandanya, 1 huruf. Coba kalau baca Al-Quran sampai 1 juz, itu berapa huruf pahala yang akan diterimakan oleh kita semua bagi yang membacanya. Baik, yang kedua, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail atau yang disebut dengan sholat malam. Di antaranya yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunat lainnya. Nah itu ya, sholat sunat malam sangat dianjurkan dikerjakan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah seluruh ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang disunahkan sekali di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Karena sholat tarawih tidak boleh, bahkan tidak sah jika dikerjakan di luar bulan Ramadan. Nah, sholat tarawih boleh dibahas secara mendetil nanti pada season berikutnya. Yang ketiga yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan adalah bersedekah. Di bulan Ramadan sebaiknya kita banyak memberikan sedekah kepada kaum duafa, kaum miskin, kaum fakir, tetangga yang sangat membutuhkan. Apapun bentuk sedekahnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu diantaranya dari sedekah-sedekah itu memberi takjil atau memberi sesuatu yang kira-kira bisa digunakan untuk berbuka puasa. Ya, itu pahalanya sangat besar dan luar biasa. Sebagaimana Rasul mensabdakan dalam hadisnya, barang siapa yang memberi buka orang yang sedang berpuasa, maka mereka itu mendapatkan 2 pahala. 1 pahala dirinya, yang kedua adalah mendapatkan pahala seperti orang yang diberi buka puasa. Nah, berarti mendapatkan 2. Jika yang diberi makan atau diberi takjil atau diberi buka itu 10 orang, maka orang itu akan mendapatkan pahala 11. Karena yang 10 adalah pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang lain yang diberi buka tadi. Yang ketiga, yang disunahkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan yang sangat dianjurkan amalannya adalah iktikaf di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid. Nah, berdiam diri di dalam masjid ini adalah merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Ya, kalau sudah capek, sudah siang, bahkan menjelang sore, tidak ada kerjaan, lebih baik masuk ke dalam masjid, diam di dalam masjid, itu akan lebih baik dan mendapatkan pahala daripada berkerumun, apalagi sekarang tidak boleh kita berkerumun. Contohnya jalan-jalan, ngabuburit yang tidak ada gunanya, itu lebih baik beriktikaf di dalam masjid. Baiklah, saya ulangi lagi. Yang pertama tadi yang dianjurkan oleh Rasulullah beramal di bulan Ramadan. Yang pertama adalah baca Al-Quran. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, yaitu iktikaf di dalam masjid. Nah, ini ketiga amalan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sampai di bulan Ramadan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan berbuka puasa pada sore hari ini kita semua mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Taala.
Jangan lupa kasih komentar apa saja, kemudian dan like-nya jangan lupa untuk kelangsungan video ini dan subscribe. Itu ya. Itu saja. Pada akhirnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.